Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan murah rezeki. Selamat datang di Daher Channel. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman tentang tata cara pengurusan pelunasan PPN kendaraan bermotor atau yang biasanya disebut penghapusan FTZ untuk kendaraan bermotor yang akan dibawa keluar wilayah Batam. Kebetulan saya sudah melakukan penghapusan FTZ untuk kendaraan roda 4 atau mobil pribadi saya pada bulan Juli tahun 2022. Bagi teman-teman, kita langsung saja membeberkan urutan pengurusan PPFTZ-nya. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe Daher Channel untuk terus berkembang dan terus semangat memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Baik, pertama kali kita harus mempersiapkan berkas atau dokumen kendaraan bermotor kita yang asli, bukan fotokopi. Pertama, BPKB asli. Yang kedua, STNK asli. Yang ketiga, KTP asli. Dan yang keempat adalah MPWP asli. Selanjutnya kita pergi menuju kantor pelayanan utama Bea dan Cukai yang beralamat di Jalan Kuda Laut, Sejodoh, Kecamatan Batu Ampar. Ya, sesampainya di kantor pelayanan utama Bea dan Cukai, kita langsung menuju bagian informasi. Nah, di bagian informasi ini kita jelaskan maksud dan tujuan kita, yaitu akan melakukan pelunasan PPN kendaraan bermotor dan petugas akan meminta kita untuk menunjukkan dokumen kendaraan bermotor yang asli yang telah kita persiapkan sebelumnya, yaitu BPKB asli, STNK asli, KTP asli, dan MPWP asli. Setelah kita menunjukkan dokumen kendaraan bermotor kita kepada pihak Bea dan Cukai di bagian informasi tersebut, pihak informasi akan melakukan pengecekan dokumen dan kita akan mengetahui berapa jumlah PPN yang akan kita lunasi. Jumlah PPN yang akan kita lunasi dihitung 11% dari NJKB, yaitu nilai jual kendaraan bermotor. Dari mana kita mendapatkan NJKB? Itu berdasarkan nilai jual dari kendaraan bermotor di wilayah Batam yang dikeluarkan pihak Bea dan Cukai. Ya, itu ya teman-teman ya. Sebagai ilustrasi, harga mobil tipe A dari pabrikan adalah 100 juta. Untuk pasaran mobil tipe A ini di Jakarta 100 juta ditambah PPN 11%. Jadi totalnya adalah 111 juta. Sedangkan harga di Batam akan tetap 100 juta. Tetapi di STNK akan ada stempel warna merah fasilitas FTZ. Dan mobil ini tidak boleh untuk keluar wilayah Batam sebelum melakukan pelunasan PPN yang 11% tadi. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa kok 11% PPN-nya? Kenapa kok tidak 10%? Kebetulan saya melakukan pelunasan di bulan Juli 2022 sudah 11%. Jadi saya kurang paham kapan naiknya dari 10% ke 11% tadi. Baik. Untuk selanjutnya, setelah kita mengetahui NJKB, nilai jual kendaraan bermotor dikalikan 11%, maka kita akan mendapatkan nominal PPN yang akan kita lunasi dan ditulis oleh pihak Bea dan Cukai bagian informasi di brosur urutan pengurusan pelunasan FTZ. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Ya, saya akan coba tunjukkan berapa nominalnya. Nah, ini nominal PPN yang harus saya lunasi. Ya, dan di sini juga ada urutan-urutan kemana
kita harus melakukan pelunasan dan syarat-syaratnya apa saja. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ya. Oke. Setelah itu kita akan diarahkan ke loket PPFTZ manual dan sebelumnya kita ambil nomor antrian. Di loket PPFTZ manual kita serahkan brosur tadi. Nah, jadi kita harus serahkan brosur yang telah ditulis nominalnya di bagian informasi tadi teman-teman. Nah, di loket PPFTZ manual kita serahkan brosur tadi dan dokumen asli kendaraan bermotor kita sebagai validasi untuk diterbitkan e-billing Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di faktur e-billing ini tertera jumlah PPN yang akan kita lunasi. Nah, ini e-billingnya teman-teman. Nah, ini e-billingnya yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kota Batam. Nah, setelah mendapatkan e-billing ini diterbitkan, kita langsung melakukan pembayaran. Ya, kita langsung melakukan pembayaran metode transfer atau menuju ke tempat pembayaran yang ditunjuk seperti kantor pos atau Bank Mandiri, BNI, BRI, dan lain-lain. Tapi ingat teman-teman, e-billing hanya berlaku 1 minggu setelah diterbitkan. Jadi e-billing ini berlakunya cuma 1 minggu setelah diterbitkan. Jika tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu tersebut, kita harus mencetak ulang e-billing ke kantor Bea dan Cukai. Ya, ingat ya teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan e-billing ini dan kita melakukan pembayaran, ya kita melakukan pembayaran ke bank-bank terdekat. Nah, kita akan mendapatkan bukti pembayaran. Nah, ini adalah bukti pembayaran, ya. Nah, setelah melakukan pembayaran, ya teman-teman, kita setelah melakukan pembayaran tadi, kita langsung menuju kantor Samsat di wilayah Teluk Tering, Batam Kota untuk melakukan cek fisik sebagai syarat untuk menerbitkan surat jalan dari pihak kepolisian dengan mempersiapkan KTP asli, STNK asli, dan BPKB asli. Nah, setelah bukti cek fisik diterbitkan, kita langsung menuju ke kantor Polresta Barelang, ya, ke kantor Polresta Barelang, bagian Minlantas. Nah, bagian Minlantas ya teman-teman, untuk membuat surat jalan dengan mempersiapkan kelengkapan dokumen sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah fotokopi BPKB, yang kedua fotokopi STNK, yang ketiga fotokopi e-billing. Nah, ya jangan lupa teman-teman, e-billing tadi ini kondisinya harus difotokopi. Ya, nah e-billing ini kita fotokopi kondisinya. Yang keempat juga fotokopi bukti bayar PPN. Nah, ini bukti cek fisik kendaraan bermotor. Nah, bukti cek fisik itu yang diterbitkan dari Samsat Kota Batam. Ya, gitu teman-teman. Nah, setelah surat jalan diterbitkan dengan tujuan pelunasan PPN FTZ, ya teman-teman, setelah surat jalan diterbitkan dengan tujuan pelunasan PPN FTZ, kita kembali lagi ke kantor pelayanan utama Bea dan Cukai, ke loket PPFTZ manual untuk validasi data sebelum SPPB. Nah, sebelum SPPB. Apa itu SPPB? Itu adalah surat persetujuan pengeluaran barang. Diterbitkan dengan mempersiapkan berkas atau dokumen sebagai berikut. Nah, ya.
Jadi untuk menerbitkan SPPB kita juga perlu untuk melakukan kita harus mencetak atau memfotokopi ya. Mohon maaf, kita memfotokopi yang pertama, fotokopi BPKB 2 lembar. Yang kedua, fotokopi STNK 2 lembar. Yang ketiga, fotokopi KTP 2 lembar. Yang keempat, fotokopi NPWP 2 lembar. Yang kelima, fotokopi bukti bayar 2 lembar. Yang keenam, fotokopi surat jalan 2 lembar. Yang ketujuh, map warna pink berlogo Bea dan Cukai. Nah, yang ketujuh ini, map warna pink berlogo Bea dan Cukai dapat dibeli di koperasi Bea dan Cukai. Nah, di kantor Bea Cukai itu ada koperasinya teman-teman. Nah, teman-teman bisa membeli map tersebut. Map warna pink berlogo Bea dan Cukai. Setelah semua dokumen dilengkapi, kita langsung menuju loket pengambilan nomor antrian dan dokumen kita tadi akan dicek sebelum dikasih nomor antrian. Nah, dokumen kita divalidasi dulu teman-teman. Divalidasi kondisinya, setelah itu kalau sudah dinyatakan lengkap, nah baru kita akan dikasih nomor antrian. Setelah itu kita akan disuruh menunggu sampai nomor antrian dipanggil dan menyerahkan semua dokumen. Ya. Untuk selanjutnya kita akan diarahkan untuk melakukan cek fisik di bagian cek fisik kendaraan bermotor Bea dan Cukai Pelabuhan Batu Ampar. Nah, ya, di sini kita juga diarahkan teman-teman untuk melakukan cek fisik di Bea dan Cukai Pelabuhan Batu Ampar. Sebelumnya kita sudah cek fisik di Samsat, ya, cuman di sini kondisinya pihak Bea Cukai memerlukan validasi lagi, yaitu kita diharuskan untuk melakukan cek fisik di Pelabuhan Batu Ampar. Nah, jadi sebelum masuk Pelabuhan Batu Ampar, gerbang pelabuhan itu belok kiri, di situ ada tempat untuk cek fisik kendaraan bermotor Bea dan Cukai Kota Batam. Setelah melakukan cek fisik di bagian cek fisik kendaraan bermotor di Pelabuhan Batu Ampar tersebut, kita kembali lagi ke kantor pelayanan utama Bea dan Cukai untuk mengembalikan bukti ya, cek fisik tersebut ke loket PP FTZ manual tanpa harus mengambil nomor antrian kembali. Nah, setelah kita pergi cek fisik, kita balik lagi ke kantor Bea Cukai, kita tidak memerlukan nomor antrian lagi. Ya, kita langsung aja teman-teman, kita langsung ke bagian PPFTZ tadi, langsung memberitahukan ke pihak Bea dan Cukai itu, pihak Bea dan Cukai tersebut, bahwa kita telah melakukan cek fisik di Pelabuhan Batu Ampar. Setelah menunggu beberapa saat, kita akan dipanggil untuk pengambilan SPPB. Nah, setelah bukti kita lengkap, kondisinya SPPB kita akan diterbitkan. Ya. Nah, setelah menunggu beberapa saat, kita akan dipanggil untuk pengambilan SPPB, yaitu surat pemberitahuan pengeluaran barang. Bahwasanya kendaraan bermotor kita sudah diizinkan untuk keluar dari wilayah FTZ. Ya, kayak seperti apa SPPB itu, teman-teman? Nah, saya akan kasih buktinya. Ini adalah SPPB ya. Inilah SPPB yang dikeluarkan ya, teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan SPPB dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, selanjutnya kita kembali ke kantor Samsat Batam Kota untuk melakukan cetak ulang STNK atau untuk menghapus tempel warna merah fasilitas FTZ tersebut. Ya, langsung menuju bagian informasi dengan mempersiapkan berkas atau dokumen sebagai berikut. Nah, ingat ya teman-teman, biar kita tidak bolak-balik kondisinya, fotokopi yang harus kita persiapkan adalah yang pertama, fotokopi BPKB 1 lembar. Yang kedua, fotokopi STNK 1 lembar. Yang ketiga,
Maaf ya teman-teman. Yang ketiga, fotokopi e-billing 1 lembar. Yang keempat, fotokopi bukti bayar 1 lembar. Yang kelima, fotokopi SPPB 1 lembar. Yang keenam, fotokopi KTP 1 lembar. Yang ketujuh, bukti cek fisik dari Samsat. Yang kedelapan adalah surat pernyataan lunas PPN dan materai 10.000. Nah, materai ini dapat dibeli di Koperasi Samsat dan surat pernyataan ini diisi dan ditandatangani di atas materai. Nah, di situ kita nanti akan disuruh untuk membeli materai dan di situ juga ada surat pernyataan. Nah, sekaligus dari surat pernyataan itu teman-teman bahwa kita telah melakukan pelunasan. Nah, di situ kita harus isi ya, harus isi surat pernyataan tersebut di atas materai dan kita tanda tangani. Nah, setelah semua berkas tadi lengkap, kita akan dikasih nomor antrian kategori prioritas dan diarahkan ke loket pendaftaran. Ya. Menunggu beberapa saat, kita akan dipanggil untuk melakukan pembayaran cetak ulang STNK di loket pembayaran. Nah, teman-teman, selanjutnya terakhir adalah STNK baru selanjutnya terakhir adalah STNK yang baru akan dikeluarkan di bagian penyerahan. Ya. Nah, selesai kita melakukan pembayaran PP FTZ. Jadi di STNK yang baru kita itu tidak ada lagi cop merah. Ya teman-teman, tidak ada lagi cop merah, kita udah bebas untuk bisa membawa kendaraan kita keluar wilayah Batam. Ya. Nah, selesai sudah semua proses pengurusan PPN kendaraan bermotor kita teman-teman. Sedikit saya rangkum urutan pengurusan pelunasan PPN kendaraan bermotor dan penghapusan fasilitas FTZ berdasarkan pengalaman yang saya alami. Ya, ini saya itu. Pertama adalah kita ke kantor pelayanan utama Bea dan Cukai untuk mencetak e-billing. Ya. Yang kedua, pembayaran ke bank atau via transfer. Yang ketiga, ke Samsat Kota Batam untuk cek fisik. Yang keempat, Polresta Barelang untuk minta surat jalan. Yang kelima, kembali lagi ke kantor Bea dan Cukai sebelum cek fisik oleh Bea Cukai Pelabuhan. Yang keenam, cek fisik oleh Bea dan Cukai Pelabuhan. Yang ketujuh, kembali lagi ke kantor Bea dan Cukai untuk terbitkan SPPB, surat pemberitahuan pengeluaran barang. Yang kedelapan, kembali lagi ke kantor Samsat untuk cetak ulang STNK penghapusan FTZ. Nah, itu teman-teman. Demikian teman-teman, pengalaman saya dalam pengurusan PPN pada bulan Juli 2022. Ini memang terkesan agak ribet, tetapi ini memerlukan memang memerlukan validasi data dari beberapa pihak yang terkait untuk memastikan barang ataupun kendaraan bermotor yang akan keluar Batam atau dari wilayah FTZ ke non-FTZ benar-benar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ya, semoga kedepannya akan lebih baik lagi dalam pelayanan masyarakat. Terima kasih Bea Cukai Batam, terima kasih Polresta Barelang, terima kasih Samsat Batam telah melayani tanpa pungli. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam Daher Channel.